Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengarahkan langkah kaki kita menuju masjidnya, yang telah mengarahkan keinginan kita untuk beribadah kepadanya dan menjadikan alam semesta ini sebagai tempat kita hidup, menanam bibit-bibit dan juga benih-benih ibadah untuk nanti pada saatnya kita akan memetik buah tersebut di negeri yang penuh dengan kekekalan, yaitu negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita pula di sini semoga menjadi amal ibadah, menjadi sebuah amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buahnya juga akan nanti kita petik tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk atau juga dikenal dengan surat Tabarak, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dialah yang telah menciptakan kematian, demikian pula menciptakan kehidupan, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian
yang paling bagus amalannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kehidupan, demikian pula yang menciptakan kematian. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, beliau menyebutkan satu hadis atau satu riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha adzalla ummati atau adzalla bani adam bil maut. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, adzalla bani adam, menjadikan rendah, menjadikan hina anak cucu Adam bil maut, dengan adanya kematian. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian terkadang menjadikan seseorang merasa rendah dirinya. Kematian terkadang menjadikan seseorang yang tadinya sombong lalu kemudian lunak, merendah karena dia takut dengan kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita untuk sering-sering dan memperbanyak mengingat kematian. Aksiru bihadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian sesuatu yang dapat menghancurkan perkara-perkara yang enak. Yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Demikian pula syariat Islam memerintahkan supaya kaum muslimin melakukan ziarah kubur dengan tata cara dan amalan-amalan yang dituntunkan. Tujuannya adalah tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu dapat menjadikan kalian ingat dengan kematian. Maka terkadang orang yang kaya seakan-akan tidak ada apa-apanya kekayaannya tersebut, setelah dia mengingat kematian, bahwa nanti kematian demikian sakitnya luar biasa ketika sakaratul maut, belum lagi kemudian ketika ditimbun oleh tanah, ditanya oleh malaikat, jika tidak bisa akan dipukul dan sebagainya, maka ini akan kemudian menjadikan kekayaan dia seakan-akan tidak ada apa-apanya. Karena harta seseorang tidak akan ikut menemani orang yang telah meninggal. Dia akan balik bersama keluarganya, tapi yang menjadi temannya dalam kubur adalah amalnya. Ketika seseorang sedang menikmati makanan dan minuman yang enak, suasana yang menyenangkan dan indah, terkadang buyar tatkala dia mengingat kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan kematian ini memberikan pelajaran. Dan dengan kematian pula kemudian manusia, anak cucu Adam itu menjadi rendah. Innallaha adzalla bani Adam bil maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rendah manusia itu dengan kematian. Wa ja'ala ad-dunya dara hayatin wa dara maut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu sebagai tempat hidup dan juga tempat di mana nanti orang-orang yang hidup akan mati. Wa ja'alal akhirata dara jazain wa dara baqain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat itu sebagai kampung untuk membalas perbuatan-perbuatan yang ada di dunia, dan akhirat adalah kampung yang abadi yang tidak akan pernah musnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan terkait dengan penggalan ayat yang pertama tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mereka mengatakan bahwa di antara ulama ada yang berpendapat bahwa al-maut amrun wujudiyun.
kematian adalah perkara yang berwujud, li'annahu makhluqun, karena kematian itu diciptakan oleh Allah. Jadi ada di kalangan para ulama yang berpendapat dengan dalil ayat ini bahwa kematian itu adalah perkara yang memiliki wujud. Perkara yang memiliki wujud karena dia itu adalah makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian yang lain menafsirkan alladzi khalaqal mauta wal haya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang tadinya belum ada atau tidak ada kemudian menjadi ada. Yang tidak ada inilah kemudian disebut dengan al-maut. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kemudian melahirkan manusia di dunia, inilah yang kemudian disebut al-hayah. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Potongan ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu untuk apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada dan hidup di dunia ini? Potongan berikutnya lah sebagai jawabannya, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji apa? Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian itu sebagai ujian bagi yang mati, ataupun ujian pula bagi mereka yang masih hidup. Demikian pula kehidupan yang sekarang kita miliki pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa di antara kita ini yang amalannya paling baik, yang amalannya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ada orang yang meninggal, maka selain kematian itu sebagai ujian bagi yang meninggal, karena di sanalah detik-detik di mana dia sakaratul maut, berpisah dengan dunia, akan apa yang nanti akan dia ucapkan tatkala sakaratul maut. Tapi kematian itu juga kemudian menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Maka ketika ada kematian, Nabi SAW beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat yang baik bagi kita. Demikian pula kehidupan yang kita miliki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan potongan ayat yang terakhir, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan adalah agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tentang potongan ayat yang terakhir, bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Allah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan adalah untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling ikhlas amalannya, siapakah di antara kalian yang paling benar amalannya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, innal amala, sesungguhnya amalan, idza kana shawaban, apabila amalan tersebut adalah amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tapi kalau kemudian tidak ikhlas,
maka lam yuqbal, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana khalisan, dan apabila amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, akan tetapi amalan tersebut tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, walam yuqbal, maka amalan tersebut pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khalis, kata Fudail bin Iyad, orang yang ikhlas atau amalan itu dikatakan ikhlas idza kana lillahi azza wa jalla, apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu dikatakan sawaban, dikatakan benar apabila mengikuti contoh perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ayyukum ahsanu amala disebutkan oleh Fudail bin Iyad, adanya dua syarat yang harus terpenuhi dalam setiap amal. Amalan kebaikan yang kita lakukan, entah solat kita, entah puasa kita, haji umrah kita, sedekah kita, ataupun amalan-amalan ibadah yang lain, harus memenuhi dua syarat apabila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat tidak ada, maka tidak akan diterima. Syarat tersebut yang pertama harus ikhlas lillahi taala. Harus ikhlas dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kita tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia ini. Tidak pula mengharapkan pujian sanjungan dari orang lain. Tidak pula mengharapkan perhatian dari orang lain. Ketika kita melakukan amal ibadah, sholat Jumat seperti ini misalnya, maka hendaknya tidak dilakukan kecuali karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pekewo, bukan karena ini, bukan karena itu dari urusan dunia. Dan syarat yang kedua, hendaknya amalan tersebut sesuai dengan contoh Nabi SAW. Maka Islam sangat mudah. Apabila ada amalan sekecil apapun, apabila itu dari Islam, apabila itu ada contohnya dari Nabi, kita lakukan, dan pasti ada pahalanya yang besar di sisi Allah. Namun apabila suatu amalan sebesar apapun disebutkan pahalanya, namun ternyata itu bukan dari Nabi, bukan dari ajaran Islam, itu hanya amalan yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang mendasarinya, maka hendaknya ditinggalkan. Dan itu pun berpahala. Meninggalkan ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama Islam juga ibadah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat ini harus ada, ikhlas dan juga mutabaah, mengikuti, mencontoh apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat Jumat 2 rakaat dilakukan, sebelumnya dilakukan khutbah Jumat. Apabila ini dirubah, maka itu menjadi amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Misalnya khutbahnya nanti terakhir, solatnya enggak cuma 2 rakaat tapi 4 rakaat misalnya, maka ini adalah amalan yang tertolak sekalipun dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas menjalankan solat Jumat 4 rakaat, khutbahnya terakhir atau mungkin bahkan tidak ada misalnya, maka ini tidak akan diterima oleh Allah. Amalan ini tidak akan diterima karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mutaba'atur Rasul. Rasulullah mencontohkan, para sahabat mencontohkan solat Jumat diawali dengan khutbah, kemudian solatnya cuma 2 rakaat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, dalam Islam, masalah ibadah kita tidak boleh berkreasi. Tidak boleh semuanya sendiri untuk melakukan ibadah itu, sekalipun mungkin menjanjikan pahala yang besar. Tidak boleh dikreasikan, tidak boleh divariasikan, harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita, di antara keutamaannya yaitu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam niat yang ikhlas. Karena niat yang ikhlas adalah perkara yang sangat berat. Oleh karena itu, sahabat yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali daripada niatku itu sendiri. Karena niat itu kapanpun dan sangat sering sekali berbolak-balik. Yang tadinya mungkin ikhlas jadi tidak ikhlas, awalnya ikhlas, di pertengahannya tidak ikhlas dan sebagainya. Maka hendaknya kita selalu senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini terus dijaga oleh Allah dengan keikhlasan setiap kita mengerjakan amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dan juga yang Rasulullah contohkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menghindarkan kita dari ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis